Pencatatan kematian adalah proses mendokumentasikan setiap kematian yang terjadi dalam suatu populasi. Proses ini mencakup informasi penting seperti identitas individu, contohnya seperti nama, usia, jenis kelamin, tanggal dan tempat kematian, serta penyebab utama dan penyebab tambahan kematian. Pentingnya pencatatan kematian terletak pada berbagai aspek kesehatan masyarakat dan kebijakan kesehatan. Data ini digunakan untuk pemantauan tren kesehatan, evaluasi kebijakan kesehatan, perencanaan sumber daya kesehatan, penelitian epidemiologi. Namun, pencatatan kematian yang akurat menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya sistem pencatatan yang baik di beberapa negara, keterbatasan tenaga medis dalam menentukan penyebab kematian. Yang ketiga, kurangnya digitalisasi dalam penyimpanan data. Dengan pencatatan kematian yang akurat, kita dapat memahami lebih baik tentang kesehatan masyarakat dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan harapan hidup serta kesejahteraan manusia. Langkah pertama adalah menyiapkan dokumen. Sebelum melakukan pencatatan kematian, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen penting, antara lain seperti KTP almarhum atau akta kelahiran, serta surat keterangan kematian dari rumah sakit atau puskesmas atau dari RT RW setempat, dan dokumen pendukung lainnya seperti surat nikah jika diperlukan. Yang kedua adalah mengunjungi instansi terkait. Setelah semua dokumen siap, langkah selanjutnya adalah mengunjungi instansi terkait. Anda bisa pergi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil setempat, atau rumah sakit tempat almarhum dirawat. Sampaikan dan maksud tujuan Anda untuk mencatatkan kematian anggota keluarga Anda. Yang ketiga adalah pengisian formulir. Di instansi tersebut, Anda akan diminta untuk mengisi formulir pencatatan kematian. Pastikan Anda mengisi semua informasi dengan benar, termasuk nama lengkap, tanggal dan tempat lahir, tanggal dan tempat kematian, penyebab kematian, dan nama serta alamat keluarga yang mencatatkan kematian. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada petugas agar Anda tidak melewatkan informasi penting. Yang keempat adalah verifikasi data. Setelah mengisi formulir, petugas akan melakukan verifikasi data untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan bahwa semua informasi yang diberikan sudah benar. Pastikan Anda membawa semua dokumen asli dan termasuk salinan yang diperlukan. Yang kelima, setelah selesai, Anda akan mendapatkan surat keterangan kematian, di mana setelah semua proses selesai, Anda akan menerima surat keterangan kematian, dan dokumen ini sangat penting karena akan digunakan untuk keperluan administratif seperti pengurusan warisan, asuransi, dan lain-lain. Studi kasus pencatatan kematian di Makassar. Pencatatan kematian di Makassar penting untuk administrasi kependudukan dan kesehatan masyarakat. Namun, proses pencatatan menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, prosedur rumit, akses terbatas di daerah terpencil, dan belum optimalnya penggunaan teknologi. Data kematian sering tidak lengkap, terutama yang terjadi di luar rumah sakit, dan pencatatan sering terlambat. Nah, masalah yang dihadapinya, yang pertama itu ada kesadaran masyarakat rendah tentang pentingnya laporan kematian. Yang kedua itu adalah proses pencatatan yang panjang dan rumit. Yang ketiga, akses terbatas di daerah terpencil. Yang keempat, kurangnya integrasi dan sistem kesehatan untuk pemanfaatan data kematian.
berdasarkan dari jurnal yang berjudul Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, diketahui bahwa penerbitan akta kematian di Gorontalo Utara belum optimal karena masih kurangnya sosialisasi pemerintah desa tentang manfaat akta kematian sehingga kesadaran masyarakat untuk memilikinya rendah. Yang kedua adalah kurangnya kelengkapan berkas dari masyarakat saat mengurus proses akta kematian menghambat proses penerbitan. Yang ketiga, koordinasi antara pemerintah desa dengan Disdukcapil masih kurang yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat akan ketentuan persyaratan yang berlaku sebagai prosedur penerbitan akta kematian, serta masih kurangnya sosialisasi kelengkapan berkas koordinasi dalam memenuhi prosedur yang menyebabkan penerbitan akta kematian belum optimal. Berdasarkan studi kasus pengurusan akte kematian di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, pengurusan ini masih menghadapi banyak tantangan, terutama di daerah pedesaan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya akte kematian, proses administrasi yang rumit, dan kurangnya koordinasi dari instansi terkait seperti kelurahan dan dinas kependudukan, sehingga berdampak dalam mengurus hak waris dan data kependudukan yang tidak akurat. Dengan solusi yang tepat seperti sosialisasi, efisiensi alur proses, dan layanan mobile, serta meningkatkan kemudikan akte kematian. Hal ini akan berdampak positif pada akurasi data kependudukan dan perlindungan hukum baik keluarga yang ditinggalkan. Untuk melihat seberapa efektif kualitas pelayanan dalam pembuatan akte kematian berdasarkan studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dengan menggunakan teori Potter 2003. Teori ini memiliki 6 indikator demi menentukan suatu kualitas pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, ada tepat dan relevan. Dalam mengukur kualitas pelayanan melalui pembuatan akta kematian menggunakan pelayanan Sobat Dukcapil. Yang kedua, ada ketersediaan dan keterjangkauan kualitas pelayanan melalui indikator yang tersedia. Yang ketiga, bagaimana menjamin keadilan dalam mengukur kualitas pelayanan yang sudah disediakan. Yang keempat, mengukur kualitas pelayanan melalui indikator dapat diterima kualitas yang baik secara teknis. Yang kelima, ada ekonomis dan efisien. Dalam mengukur kualitas pelayanan melalui indikator ekonomis dan efisien terkait pelayanan tersebut. Yang keenam, atau yang terakhir, ada efektif dalam mengukur kualitas pelayanan melalui indikator yang menjadi penghambat proses pelayanan tersebut. Dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2013, pencatatan kematian diatur sebagai berikut. Yang pertama ada pengajuan pemohon. Pemohon harus mendapatkan informasi dari petugas mengenai prosedur pencatatan kematian. Yang berikutnya ada pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan. Terus ada persyaratan. Dokumen yang dibutuhkan meliputi surat keterangan kematian dari dokter, KTP, dan kartu keluarga almarhum, serta dokumen lain yang melengkap. Terus selanjutnya ada pemeriksaan berkas. Petugas akan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika berkas tidak lengkap, pemohon diminta untuk melengkapinya. Yang keempat ada pencatatan. Setelah berkas dinyatakan lengkap, data akan di-entry ke dalam database dan pencatatan dilakukan ke dalam buku register akta kematian. Yang kelima ada pengambilan dokumen. Pemohon akan diinformasikan ketika dokumen sudah selesai dan dapat diambil. Jangka waktu pelayanan. Pencatatan kematian harus diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap. Denda keterlambatan. Jika pemohon pencatatan kematian dilakukan lebih dari 30 hari sejak tanggal kematian, pemohon wajib membayar denda sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada kewajiban pemohon. Pemohon wajib melaporkan kematian dalam batas waktu yang ditentukan dan menyediakan semua dokumen yang diperlukan untuk memastikan prosedur pencatatan berjalan lancar. Dengan demikian, pencatatan kematian merupakan prosedur yang harus dilakukan dengan mematuhi prosedur dan syarat yang telah ditetapkan untuk memastikan legalitas dan akurasi data kematian.
Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal yang berjudul Analisis Tantangan dalam Inovasi Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, studi kasus penerbitan akte kematian. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di ruang lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan pengamatan secara langsung. Nah, dari pembahasan di jurnal ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelayanan pencatatan sipil di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, terdapat dua cara pencatatan akte kematian, yaitu online dan offline. Khususnya akte kematian, baik secara online dan offline, memiliki tantangan tersendiri. Mulai dari sumber daya manusia, persyaratan yaitu jika offline dapat menggunakan berkas fotokopi dan mungkin pelayanannya juga akan sedikit lebih lama karena harus menunggu antrian yang membludak. Dan juga offline memerlukan waktu yang lama karena pengerjaannya manual dan double kerja. Seperti berkas harus ditinjau, memotret, mengunduh, dan mengunggah seluruh berkas persyaratan. Solusinya adalah manajemen waktu yang efektif dengan menambah jam kerja baik di hari biasa atau di akhir pekan secara bergantian agar pekerjaan yang tertunda dapat terselesaikan. Namun jika online melalui plafon harus melampirkan foto atau scan berkas asli dan juga masih banyak kesulitan dalam penyesuaian karena masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan akan teknologi dan memilih mengurus secara offline. Solusinya itu memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat umum seperti melalui sosial media, website, dan petugas pelayanan baik di kantor dinas yang berada pada bagian pelayanan atau ketika melakukan kegiatan program inovasi pelayanan. Kemudian ada juga permasalahan lain, contohnya banyaknya pengajuan online. Berkas persyaratan yang diajukan bisa saja dimanipulasi oleh pemohon dan berisiko pada hukum. Agar terhindar dari manipulasi dokumen, regulasi yang ditetapkan sangat dijaga ketat bahwa kekurangan sedikit pun dalam dokumen akan dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi. Seperti contoh, pada surat keterangan kematian dari rumah sakit harus dilengkapi stempel. Jika tidak ada stempel, harus kembali ke rumah sakit untuk mendapat stempel asli dari rumah sakit tersebut. Oleh sebab itu, petugas verifikasi harus dengan detail dalam meninjau berkas dan terdapat persyaratan surat pernyataan yang wajib diberi materai 10.000 untuk menjadi bukti keabsahan dokumen tersebut. Berdasarkan studi kasus pencatatan kematian di Kota Medan sesuai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, masyarakat di beberapa kelurahan menunjukkan partisipasi yang baik dalam proses pencatatan kematian. Namun, kesadaran akan pentingnya pembuatan surat keterangan kematian masih rendah, terutama di kalangan orang-orang yang tidak memiliki kepentingan mendesak. Nah, kendala yang dihadapi dalam proses pencatatan kematian yang pertama, banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pencatatan kematian sehingga tidak mengurus surat keterangan kematian dalam waktu yang ditentukan. Nah, untuk rekomendasinya, meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan kematian kepada masyarakat melalui berbagai media termasuk forum warga dan program penyuluhan. Pencatatan pelaporan kematian di Kabupaten Kebumen menggunakan metode peti megatruk atau pengelolaan pelaporan kematian melalui gerakan administrasi kependudukan cepat, profesional, akurat, dan handal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk pelayanan akte kematian. Inovasi ini diperkenalkan pada tanggal 5 Agustus 2022 oleh Bupati Kebumen. Berdasarkan hasil observasi, inovasi peti megatruk masih belum dapat dikatakan menjadi lebih optimal dibandingkan dengan pelayanan akte kematian tanpa peti megatruk. Hal ini dikarenakan karena inovasi peti megatruk merupakan sebuah inovasi baru yang diluncurkan pada bulan Agustus 2022. Keberhasilan pelayanan akte kematian melalui inovasi peti megatruk perlu diobservasi lebih lanjut dengan rentang waktu yang lebih lama. Peti megatruk dinilai kurang optimal karena kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait dengan pencatatan pelaporan kematian. Nah, berdasarkan dari penelitian di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2020
itu menunjukkan bahwa angka pencatatan kematian itu masih sangat rendah. Kenapa? Karena dari 540 peristiwa kematian, hanya 24 yang dilaporkan dan yang tercatat, yang menghasilkan pencapaian sekitar 4,4%, jauh dari target pemerintahan pusat sebesar 70%. Beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kebijakan pencatatan kematian termasuk kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan akta kematian, minimnya partisipasi masyarakat, serta kekurangan staf dan dana untuk mendukung program. Nah, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pencatatan kematian, seperti menerapkan sistem pelayanan tele dan mengoptimalkan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan kematian serta kepemilikan akta kematian.